Ternyata Kak Dita tidak ada. Refleks, aku lari ke kamar Kak Dita. Aku ketuk pintu kamar Kak Dita. Syukurnya Kak Dita terbangun dan buka pintu. Aku langsung nanya kenapa Kak Dita pindah. Ternyata Kak Dita pindah karena katanya kasur di atas gatal-gatal karena aku lupa mengganti spraynya. Itu memang spray dari kosan yang udah lama banget. Lalu Kak Dita pun nawarin aku buat tidur di kamarnya aja. Meskipun tidur hanya di lantai, rasanya jauh lebih lega tidur di sini. Pagi aku dibangunin Kak Dita. Singkat cerita, aku ke kampus. Selama di kampus, aku berkali-kali nelpon dengan ibuku untuk minta pindah kosan. Tapi ibuku malah menasehatiku karena menurutnya aku tidak bersyukur dengan keadaan kosan itu. Jujur ada fasilitas dan keadaan fisik kos itu udah lebih dari cukup buat aku. Malah aku bakal senang dan tenang ada di kos-kosan yang lebih sederhana, asalkan tidak ada teror mistis yang seperti aku alami di sini. Jam 17.00, aku balik dari kampus. Lagi-lagi Kak Dita belum ada di kosan. Aduh, aku panik lagi. Tapi aku coba melawan rasa takutku. Aku tertidur hingga jam 20.00. Aku bangun, siap-siap untuk sholat. Setelah itu aku termenung, mikir gimana caranya orang tua aku mengizinkan aku pindah dari sini. Aku coba telepon lagi, tapi tetap tidak diizinkan. Aku mulai mikir untuk pindah secara diam-diam aja. Syukurnya aku punya spirit tabungan yang cukup untuk membayar kosan beberapa bulan. Saat itu, pikiran aku sudah bulat untuk mencari kosan. Aku coba nyari kosan yang ada di Jogja via online. Saat sedang sibuk dengan laptopku nyari kosan, yang itu aku duduk di ranjang sambil pakai laptop. Aku ngerasain kayak orang yang bolak-balik di dalam kamarku, dan itu berasa ramai banget. Aku tidak melihat apapun, nggak dengar apapun di situ. Tapi benar-benar aku ngerasain kayak ada hawa orang lain. Ini rasanya benar-benar aneh. Kalau kalian nggak tahu gimana rasanya, kalian bayangin kalau kalian sedang ada di satu ruangan dengan orang ramai. Tapi semua orangnya diam, nggak bergerak dan tidak bersuara, dan kalian tutup mata. Pasti kalian nggak melihat tubuhnya dan nggak dengar pergerakannya. Pasti ada semacam indera kalian yang bisa merasain ada orang lain di dekat kalian. Itulah kira-kira rasanya. Padahal itu kamar yang cuma aku sendiri. Saking rasa ramenya, jadi aku selalu berat. Ini persis banget yang kayak minggu pertama aku lihatin. Beratnya nggak kayak biasanya, tapi jauh panas dan pengap. Tapi di kulit rasanya dingin banget. Sampai sekarang aku masih merinding. Ingat rasa aneh ini. Dan aku masih bingung, nggak tahu. Siap, aku dengar suara pintu kamar Kak Dita dibuka. Oh, pas banget. Sekalian keluar, aku mau pamit juga dengan Kak Dita. Dan mau makasih sebesar-besarnya udah nemenin aku semalam. Setelah siap-siap dan akan keluar kamar aku nggak bisa dibuka. Di sini aku panik sepanik-paniknya. Aku paksa tarik gagang pintunya, tapi benar-benar nggak bisa. Aku nggak bisa berpikir secara jernih. Aku teriak dari dalam, berharap Kak Dita dengar. Aku teriak-teriak, benar-benar sekuat tenaga, karena aku panik banget. Tapi Kak Dita nggak dengar, padahal dia sedang nyapu teras kamarnya. Aku mukul-mukul jendela, tetap nggak kedengeran. Aku nangis di sini, dan dada aku sesak banget. Hingga di sini aku baru tersadar betapa bodohnya aku. Enggak menghubungi Kak Dita melalui telepon. Entahlah, mungkin karena aku emang tidak bisa berpikir secara jernih saat itu. Syukurnya Kak Dita angkat telepon dan langsung ke kamarku. Ternyata aku terkunci dari luar. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu siapa yang kunci dan gimana bisa terkunci. Logikanya, kalau terkunci harusnya aku dengar saat di dalam kamar, karena suara klik kuncinya lumayan kencang. Tapi ini sama sekali aku nggak dengar suara kliknya. Dan yang lebih anehnya lagi, kenapa Kak Dita bisa nggak dengar
suara pintunya terbuka dari dalam. Logikanya, harusnya dia dengar juga suara dari pelukanku. Mungkin saat itu pelukan itu sangat berarti mataku. Akhirnya aku bisa menyelesaikan. Namun saat mandi aku masih trauma. Padahal saat mandi di kosan Ferin gak ada yang aneh-aneh. Cuma karena aku masih trauma aja. Di malam ini selama semalam aku gak bisa tidur. Gak tahu kenapa, biarpun aku udah jauh lebih tenang, tapi ketakutan ini masih belum pergi. Aku benar-benar trauma. Hingga pagi aku belum tidur, tapi kami harus ke kampus. Saat di kampus aku lemes banget, yang akhirnya pingsan. Singkat cerita, akhirnya selama kurang lebih seminggu, aku tumbang, cuma bisa tidur di kosan Ferin. Yang akhirnya ibuku datang. Di sini aku cerita lagi apa yang terjadi di kosan lama itu. Ibuku masih tetap menganggap aku tidak bersyukur dengan keadaan kosan itu. Mungkin karena aku pergi menginap di kosan Ferin yang jauh lebih mewah. Karena kosan Ferin bisa dikatakan bukan kosan antik, tapi semacam apartemen. Semua fasilitas ada, termasuk kolam dan taman. Aku juga bingung soal ibu kosnya. Dari semuanya, aku benar-benar bingung dengan ibu kos itu. Tapi kenapa cuma aku yang merasakan keadaan itu? Kenapa Kak Dita dan anak-anak kos lain di situ tidak merasakan apapun? Sampai sekarang, aku masih bingung dengan itu semua. Tapi itu udah lewat. Aku juga udah tidak trauma lagi dan tidak lagi merasakan hal-hal seperti itu semenjak aku tinggal bersama Ferin di kosannya. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa